Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mayuka Revorika dari LPTK Universitas Ahmad Dahlan dengan NIM 2446813159 dari instansi SMK Negeri 2 Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, Ibu minta tolong perwakilan ketua kelasnya untuk menyiapkan kita berdoa dulu ya. Duduk siap, berdoa mulai. Sebelum memulai kegiatan belajar, kita absen dulu ya. Abieza. Hadir. Oke. Anggun. Hadir. Ada Anggun. Anez. Hadir. Hari ini kita akan belajar mengenai apa? Iya. Dengan mapel apa? Pengolahan hasil nabati. Pintar. Oke. Ibu isi dulu ya jurnalnya ya. Oke, sebelum kita melanjutkan kegiatan pada pagi hari ini, untuk meningkatkan nilai nasionalisme kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Silahkan diberi aba-aba temannya. Silahkan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukung, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih Lulu. Oke, tujuannya apa kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia? Oke, pinter. Tujuannya untuk meningkatkan rasa atau nilai nasionalisme terhadap tanah air atau bangsa. Oke ya. Sebelum kita memasuki kegiatan belajar hari ini, masih happy nggak? Ibu mau tanya kabarnya dulu. Masih happy? Masih semangat untuk belajar? Semangat. Kita sudah menyanyikan lagu. Coba Ibu mau tahu dulu dong, bagaimana sih perasaan kalian hari ini? Happy sekali. Sehat semua? Happy? Happy? Coba tolong digambarkan bagaimana perasaan dan emosi kalian pada pagi hari ini. Happy kah? Happy sekali? Atau sedih? Atau ada yang kesel atau bete hari ini? Ada nggak? Tunjuk tangan. Ya, tunjuk tangan. Silakan. Gimana perasaannya hari ini? Happy sekali? Seperti emoji yang pertama? Oke, seperti gini ya happy-nya. Oke. Sebelum memasuki kegiatan belajar, kita harus ada apa? Iya, Ibu mau membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya, sebelum memulai belajar. Di sini kita sudah membuat kesepakatan kelas. Ada berapa poin? 4. Iya, Ibu akan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama untuk diindahkan dan ditaati bersama ya. Ada apa kesepakatan kelas yang pertama? On time. Yang pertama kita harus on time. Terus yang kedua? Berpakaian rapi dan menggunakan atribut lengkap. Berpakaian rapi. Di sini ada enggak yang masih menggunakan sendal pada saat ke sekolah? Tidak. Nah, yang ketiga, ada poin apa itu? Kuku dan rambut tidak boleh panjang. Kuku
dan rambut tidak boleh panjang. Kalau di sini kan berhijab semua ya. Oke, coba diperiksa temannya kanan kiri. Kukunya ada yang panjang tidak? Tidak ada, bersih semua kelas ini? Bersih. Oke, bagus. Oke, berikutnya ini ada apa ya setelah kita kesepakatan kelas? Nah, di sini ada capaian pembelajarannya terlebih dahulu. Ya, capaian pembelajarannya apa? Peserta didik dapat melakukan pemilihan dan penanganan bahan baku dan bahan tambahan untuk proses produksi pengolahan nabati. Nah, kita harus peserta didik ini harus melakukan pemilihan dan penanganan bahan baku terlebih dahulu sebelum kita akan membuat apa? Membuat suatu produk gitu ya. Jadi kalian harus paham dulu capaian pembelajaran yang akan kita lakukan bersama ya. Kemudian di sini ada 3 tujuan pembelajarannya. 3 tujuan pembelajaran ini apa? Yang pertama, kita harus menerapkan teknik pemilihan dan penanganan bahan baku. Untuk apa? Produksi pengolahan hasil nabati. Yang kedua ada apa? Mengaplikasikan. Nah, berarti tujuan pembelajaran yang kedua ada apa? Peserta didik diharapkan mampu mengaplikasikan apa? Peralatan yang akan ada di laboratorium gitu. Yang ketiga ini ada apa? Menerapkan teknik pengendalian proses dan penilaian mutu hasil dengan menggunakan metode konvensional atau modern. Jadi kalian harus paham tujuan pembelajaran dari MAPEL ini ada 3 ya. Kita harus mencapai ini ya. Nah, di sini ada apa ini? Sebelum memasuki materi berikutnya, Ibu akan mereview kembali ya dengan teman-teman di kelas, dengan anak-anak Ibu yang di kelas ini. Mereview kembali. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai proses pengolahan hasil nabati, yaitu judulnya. Kemudian kita membuat apa kemarin praktiknya? Membuat roti manis. Masih pada ingat semua? Masih. Ayo, coba Ibu akan mengulas kembali. Coba, ada yang di sini masih mengingat mengenai roti itu apa sih? Mengapa bisa dikatakan roti? Harus ada apa bahan baku pembuatan roti yang utama? Pinternya. Ada apa? Ada ragi yang harus dimasukkan dalam proses pembuatan roti. Terus bahan baku yang lain ada apa? Tepung protein tinggi. Terus ada apa lagi? Ada air. Terus ada apa lagi? Jadi roti ini adalah produk makanan yang terbuat dari fermentasi tepung terigu dengan ragi atau bahan pengembang lain, kemudian dibakar atau di oven. Roti ini ternyata mempunyai berbagai macam jenis. Salah satunya yaitu ada apa? Ada roti manis. Nah, di sini kan kita temanya mengenai apa? Pembuatan roti manis. Roti manis ini adalah roti yang mempunyai cita rasa yang manis yang menonjol ya. Kemudian memiliki tekstur yang empuk ya. Terus juga dia diberi bermacam-macam isi dengan berbagai macam variasi gitu. Di sini ada sejarah roti katanya. Sejarah roti ini dari mana sih perkembangan rotinya? Yuk Amel silahkan dibaca supaya tidak ngantuk ya. Sejarah roti berkembang. Industri roti di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dan akan terus berkembang. Perkembangan ini bukan hanya metode pembuatannya akan tetapi sejarah roti ini berkembang sejak tahun berapa? 8000 sebelum Masehi kalau tidak salah ya. Nah, di sini kita akan melanjutkan lagi. Ada apa ini berikutnya? Siapakah penemu roti ini? Penemu roti pertama kali adalah bangsa Mesir. Dan sejak lama dianggap sebagai penemu roti sekitar tahun 8000 sebelum Masehi. Nih, di sini Ibu ada tayangan video, tolong. Oke, di sini kita akan menonton bersama tayangan video mengenai proses pembuatan roti ya. Tolong disimak sama-sama. Nanti kita akan melaksanakan kegiatan diskusi dan tanya jawab terkait apa? Video yang kita tonton bersama. Tolong diperhatikan ya.
Pada proses pembelajaran unit kompetensi melakukan produksi roti di SMK Negeri 1 Pacet Cianjur, pembelajaran diawali dengan teori dalam bentuk diskusi secara langsung dengan siswa, mempelajari satu video proses pengolahan roti, dan menggali informasi yang sudah ada dalam kognisi mereka. Memfasilitasi mengenai proses pembuatan apa tadi? Pembuatan roti manis. Kira-kira pada saat penayangan video tadi ada tidak kesamaan alat atau bahan yang terdapat dalam video? Coba, kesamaan apa sih yang terdapat dalam video tadi? Apa? Mixer, ada peralatan mixer. Terus ada apa lagi? Ada oven. Prover, nama prosesnya proving ya. Nah, jangan keliru. Pada saat pembuatan roti, ternyata kita sudah memiliki standar sesuai dengan yang ada di video. Di lab kita sudah ada apa? Peralatannya sama katanya. Ovennya sudah sama, mesin provernya juga sudah sama, sudah ada ya kita ya. Terus ada apa lagi? Ada mixer. Nah, kira-kira proses pembuatannya tuh sama tidak? Sama. Coba, Kaila, Ibu minta tolong untuk jelaskan bagaimana proses pembuatan roti. Bagaimana? Pertama, penimbangan bahan. Suaranya lantang. Pertama, penyiapan bahan, ditimbang Terus? bahan-bahannya. Terus pencampuran atau mixing. Ya, mixing. Mixing apa? Mixing bahan-bahan. Bahan-bahannya. Bahannya itu ada apa aja sih? Ada tepung, Tepung, ragi, ada ragi, terus garam, air, gula, susu, mentega, sama pelembut IF ya, IF. Terus, apa lagi? telur. Telur. Terus bagaimana? Lanjutkan prosesnya. Sudah dicampur bahan-bahannya, terus dimixin sampai kalis, Sampai membentuk apa? sampai membentuk gluten. Gluten. Nah, contoh supaya kita tahu kalis atau tidak itu adonan bagaimana caranya? Kalau ditarik nggak robek. Kalau ditarik tidak Tidak robek. robek. Bisa kita lihat cek seperti ini ya, seperti di tayangan video tadi. Oke, terus Terusan sudah selesai. Oke. Harus diingat itu ya, karena kita jurusan APHP minimal kita sudah pandai di luar kepala ya membuat roti manis itu bahan dasarnya seperti apa gitu ya. Ibu akan membagikan LKPD, kalian akan membentuk kelompok ya. Kalau ada 15 berarti kita buat 3 kelompok saja ya. ya. Satu kelompok itu dibagi menjadi 5 anggota. Ya. Tolong silahkan diambil. Ambil satu. Ambil satu saja. Yo, silahkan dilanjutkan. Silahkan dilanjutkan. Silahkan duduk di tempatnya masing-masing. Oke, coba Ibu lihat. Di sini sudah terdapat ada berapa jenis makanan? Silahkan diangkat, sudah dapat semua? Sudah. Mana yang semangat sudah dapat? Sudah. Oke, kita pembagian kelompok berdasarkan jajanan. Ada yang mendapatkan superstar coklat seperti ini? Silahkan kalian duduk di kelompoknya masing-masing. Ya. Ya, Bu. Ada LKPD-nya. Oke, sudah dapat LKPD-nya semua? Baik, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu terkait modul form dari LKPD yang akan kalian isi. Jadi itu masih kosong ya semuanya ya. Di sini soal pertama, LKPD-nya yang pertama ada nama kelompok. Silahkan diisi nama kelompoknya terlebih dahulu. Sudah diisi nama kelompoknya? Ada 5 anggotanya, silahkan ditulis namanya. Yang keempat atau yang terakhir ini adalah kalian
mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ya. Jadi setelah kalian isi bersama, nanti akan dilakukan presentasi. Dijelaskan, oke? Silahkan dinilai bersama-sama. Dimakan ya, dicoba. Semuanya berkelompok diskusi. Mana coklatnya? Coklatnya malah kurang suka ya. Berarti ini harus spesifik penilaiannya. Apa Pak? Bisa. Berapa lagi yang belum? Nomor 4 itu presentasi. Iya, belum. Berarti sudah selesai semua kelompok ini. Sudah? Sudah semua? Oke, kita berikan waktu. Kelompok berapa yang sudah siap untuk tampil? Oke, kelompok 1. Oke, kita mau presentasi terlebih dahulu. Silahkan maju. Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 1. Oke, silahkan presentasi. Sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Ella dengan teman saya Abieza, Marcella, Yulia, dan Via Ovita. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang roti manis dan prosesnya yang akan dibacakan oleh Abieza. 1. Kendala yang dihadapi saat praktik. 1. Suhu adonan yang tidak tepat. Solusi yang diterapkan saat praktik, gunakan air suhu yang tepat untuk melarutkan ragi dan pastikan suhu ruangan saat fermentasi juga ideal. Tidak terlalu dingin dan panas. 2. Adonan roti tidak mengembang. Pastikan ragi masih aktif. Gunakan air dengan suhu yang tepat dan uleni adonan dengan benar. 3. Tekstur roti yang keras dan bantet. Pastikan ragi yang masih aktif. Gunakan tepung terigu protein tinggi. Uleni adonan hingga kalis dan panaskan oven sebelum memanggang. Kesimpulan dari praktikum ini, kami mengetahui proses pembuatan roti manis, serta mengetahui setiap titik kritis pada proses pembuatan roti manis. Ayo disimak teman-temannya. Masing-masing kelompok untuk bertanya ya. Kualitas hasil praktik, tekstur lembut, rasa manis, aroma wangi, warna agak kecoklatan. Kriteria: penampakan suka, warna agak suka, aroma sangat suka, rasa sangat suka, tekstur agak suka, penerimaan keseluruhan sangat suka. Itu tadi laporan dari kelompok kami. Adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya? Ya, dari kelompok 3. Kenapa rasanya di hasil kami di barometer uji, yaitu rasanya itu kami sangat suka. Kenapa? Mungkin ini kan uji hedonik ya, bergantung dengan kesesuaian atau kesukaan dari individu atau kelompok. Ini kan berdasarkan hasil kelompoknya. Adakah jawaban yang spesifik kira-kira? Karena roti tersebut memiliki rasa yang pas seperti antara asin dan gurihnya dan manisnya. Manisnya juga. Terus ada tidak yang menjadi salah satu khas atau tidak ada dari roti-roti lain yang membedakan dari roti HP-HP ini? Cita rasanya. Cita rasanya. Apa yang membedakan dari roti HP-HP dengan roti yang di luar sana? Antara rasa manis dan gurihnya itu balance, Bu. Balance. Tapi kalau roti yang lain? Terkadang ada yang lebih asin, ada yang lebih manis. Dominan lebih ke asin atau manis gitu. Oke. Ada lagi mungkin dari Pelita? Jenny, ayo silakan. Lelita atau siapa dari? Gimana cara solusinya pembuatan roti itu nggak overproofing? Bagaimana cara menangani supaya roti yang dibuat tadi tidak overproofing?
Untuk menangani roti yang overproofing itu bisa diukur dari suhu dan waktu. Jika suhu terlalu panas, bisa overproofing karena ragi itu terlalu mengembang. Dan waktu juga harus diperhatikan karena terlalu lama, kalau overproofing rotinya bisa kempes. Nah, kalau overproofing ternyata berpengaruh terhadap apa? Bentuk, rasa, aroma itu berpengaruh ya. Jadi tekstur itu berpengaruh terhadap pembentukan, penampakan dari roti tersebut. Ada yang ingin bertanya? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, boleh silakan ditutup terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan untuk kelompok 2. Assalamualaikum Kelompok warahmatullahi 2. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi di sini ada kendala yang dihadapi saat praktik. 1. Kurang elastis. Solusinya itu lebih lama lagi dalam proses mengadukan atau mixing. 2. Overproofing. Solusinya memastikan fermentasi tepat waktu. 3. Overcook. Solusinya pastikan suhu atas 120 dan suhu bawah 170 dan juga waktu yang sesuai. Kualitas, tekstur, hasil praktik lembut, rasa manis, aroma wangi khas roti, warnanya latte. Kriteria. Aroma sangat suka, rasa suka, tekstur suka, warna suka, penerima keseluruhannya adalah suka. Selama kelompok kami melakukan praktek, kelompok kami mengalami kendala, tetapi kendala tersebut kelompok kami bisa mempelajari dari kesalahan yang sudah terjadi. Sekian dari kelompok saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Bagaimana cara mengatasi tekstur roti yang keras dan bantet? Ada tips and tricks nggak dari kelompoknya Aura? Biasanya penyebab utama pada saat pembuatan roti kalau bantet itu karena apa? Karena ragi berpengaruh? Berkurangnya air. Kurangnya air berpengaruh. Terus apa lagi? Kurang elastis. Kurang elastis. Jadi menyebabkan apa? Bantet. Bantet. Terus apa lagi? Proofing itu berpengaruh katanya. Terus ada apa lagi? Oke ya, ada lagi? Gimana untuk Ella? Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa diterima. Oke, bisa kita lanjutkan? Bisa. Oke, silakan dilanjutkan untuk kelompok 3. Oke, silakan kelompok berikutnya. Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Tuliskan kendala yang kalian hadapi selama proses pembuatan serta solusinya. 1. Kendala yang dihadapi saat praktik. Adonan tidak mengembang. Solusi yang diterapkan saat praktik yaitu menggunakan ragi yang masih aktif dan simpan adonan di tempat yang hangat. 2. Roti terlalu padat dan tidak empuk. Solusi yang diterapkan saat praktik yaitu uleni adonan hingga kalis elastis dan ikuti takaran resep. 3. Rasa kurang manis dan gurih. Solusi yang diterapkan saat praktik yaitu cicip adonan sebelum dipanggang. 2. Tulislah kesimpulan dari hasil praktik kelompok kalian hari ini sesuai dengan ketentuan pada kolom di bawah ini. Selama kelompok kita melakukan praktik mengalami kendala, tetapi kita selalu belajar dan berusaha lebih teliti dengan proses pembuatannya. Kualitas. Tekstur agak keras, rasa manis dan
kurang coklat, aroma wangi khas roti, warna kurang kecoklatan. Kriteria: penampakan suka, warna agak suka, aroma suka, rasa agak suka, tekstur agak suka, penerimaan keseluruhan biasa. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, kelompoknya Anissa. Ingin bertanya, bagaimana kalau adonan itu kurang elastis? Solusinya bagaimana? Bagaimana cara menangani adonan yang kurang elastis, katanya? Apa? Diperhatikan apa? Diperhatikan pada saat proses apa? Penambahan air. Penambahan air apakah berpengaruh? Berpengaruh. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah. Oke, boleh ditutup kelompok. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan duduk kembali. Oke, kita sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini supaya lebih semangat melanjutkan pembelajaran berikutnya, ayo Ibu minta tolong kalian untuk berdiri dulu, kita sama-sama ice breaking. Semuanya bergerak. Ayo, lebih cepat lagi. Oke, selesai. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Oke, gimana perasaannya setelah kita melaksanakan ice breaking tadi? Semangat lagi. Sudah tidak ngantuk lagi? Oke, berarti kalian sudah bisa. Jadi kita tadi itu sudah belajar apa sih? Sudah bisa menyimpulkankah pelajaran apa yang kita dapatkan hari ini? Tadi kita sudah belajar tentang apa? Iya, proses pembuatan roti manis. Nah, tadi juga sudah dijelaskan apa itu roti, terus sejarahnya roti itu apa. Ya, materi pembelajaran apa yang kita dapatkan pada hari ini? Pembelajaran roti, pengertian roti, Bu. Pengertian roti, apa sih roti itu? Roti adalah jenis makanan yang terbuat dari tepung terigu, air, dan bahan-bahan lainnya seperti garam, ragi, dan gula. Terus ada lagi yang ingin menambahkan? Asal-usul roti, Bu. Asal-usul roti, ya, sejarah rotinya itu. Dari mana sih roti itu berasal? Dari Italia. Pembelajaran hari ini sudah banyak? Banyak. Kita sudah diskusi bersama, kemudian presentasi, ya. Terima kasih untuk anak-anak semuanya sudah mau belajar dengan semangat, kemudian sudah mau bekerja sama dengan baik. Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini, ya. Ilmu yang Ibu sampaikan tadi bisa diperoleh dengan
Baik, bisa mudah dipahami, kemudian bisa diaplikasikan lagi ya. Di sini Ibu akan mengucapkan terima kasih yang banyak karena kalian sudah bekerja sama dengan baik. Dan untuk pembelajaran pada pagi hari ini bisa Ibu akhiri. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.